Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat yang baru saja kita laksanakan termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan kekurangan-kekurangannya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala andai kata ada dosa-dosa dan kesalahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap kali kita bersalawat Allah sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pada kajian terdahulu kita sudah membicarakan beberapa bentuk aktivitas muamalah yang dilarang untuk kita lakukan karena ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Apakah mendapatkan harga istimewa karena orang yang menjual membeli itu segan, yang menjual itu segan kepada si pembeli, itu juga tidak dibenarkan. Ataukah kita menyengaja melakukan jual beli itu dengan cara menetapkan harga pada harga-harga yang rawan,
artinya membuat orang atau si pembeli harus membayar lebih dari harga yang dicantumkan pada label harga. Kalau ada harga baju dilabeli dengan harga Rp99.999 umpamanya, maka pasti orang akan membelinya dengan harga 100.000, kan begitu, Rp1, padahal itu haknya si pembeli. Akan tetapi kadangkala itu dilakukan tanpa meminta ridho kepada yang membeli itu. Ini termasuk perbuatan yang dilarang. Termasuk juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu memperjualbelikan bangkai. Ini dilarang juga. Nah, hurrimat alaikumul maitah. Salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah al-mayyitah. Mayit atau bangkai. Walaupun bangkai dari binatang yang halal, hukum asalnya halal untuk kita konsumsi, seperti hewan-hewan yang halal, katakanlah ayam, kambing, sapi dan seterusnya. Akan tetapi kalau hewan itu sudah menjadi bangkai, maka bangkai itu haram untuk kita perjualbelikan. Baik bangkai atau mayit itu mati dengan sendirinya atau dimatikan tanpa memperhatikan aturan syariat Islam di dalam proses penyembelihan. Salah satu yang dilarang akibat dari cara penyembelihan yang tidak benar itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa ma uhilla li ghairi. Binatang halal tapi disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut nama Allah, tidak dibaca bismillahi Allahu akbar. Gimana? Bismillahi Allahu akbar. Kan tak itu kita berlebih. Bakun tak bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena perbuatan menyembelih itu tidak sesuai dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Ada ar-Rahman ar-Rahim. Masa ia kasih sayang lalu kemudian dinafi. Tidak begitu. Tapi yang diajarkan oleh Nabi bismillahi Allahu akbar. Nah, ada tuntunan yang luar biasa di dalam agama kita. Tatkala kita melakukan penyembelihan itu. Nah, dulu ketika kita kaji fikih kurban ini juga sudah kita bicarakan. Idza qataltum fa ahsinul qatlah, kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Gunakan pisau yang tajam. Lalu kemudian baca bismillahi Allahu akbar. Pastikan saluran nafasnya terputus, pastikan saluran darahnya terputus. Nah, kalau tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam menyembelihnya, maka walaupun hewan itu adalah hewan halal, tapi menjadi haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dikonsumsi, maka haram juga diperjualbelikan. Nah, haram diperjualbelikan, didabih tanpa menyebut nama Allah. Atau sekali nah, itu kan caro-caro. Kalau kami menggali ayam, Ustaz, agak saratui ayam nang kari dabiah kan panik menjuang baca bismillah. Masa iyo panik baca bismillah?
Aku pernah dapat pertanyaan dalam pelatihan penyembelihan. Nah, para pedagang ayam di pasar bawah itu beberapa tahun yang lalu pernah kami kumpulkan di dinas di kantor pasar itu Bapak Ibu. Lalu kita beri pelatihan dari MUI Kota Bukit Tinggi bagaimana tata cara penyembelihan yang Islam. Ada nama ngece, Ustaz, kalau sadiang pasarami itu, nah, lalu kemudian nado agak sekian puluh orang nang kembali. Tiuk menggosok, tiuk ucap bismillah, gosok, tiuk ucap bismillah. Payah Ustaz, bakok sekali saya baca bismillah banyak. Itu 10 20 ayam kali biasa kali enam pertama bismillahirrahmanirrahim. Lalu nan berikutnya tidak bisa seperti itu. Jadi menjadi syarat halalnya daging hewan yang hukum asalnya halal itu dikonsumsi sembelih dengan menyebut nama Allah untuk setiap penyembelihan. Nah, untuk setiap penyembelihan. Nah, begitu itu sembelihan Islam. Kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bicarakan tadi, haram dagingnya dikonsumsi dan kemudian haram diperjualbelikan. Sedangkanlah lidah saja tapi tidak menyebut nama Allah, haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan, apa lain tidak lidah sama sekali. Nah, begitu. Dulu heboh namanya ayam tiren. Itu ayam tiren. Ayam mati kemarin. Nah, sedang angin-angin juga dikubahnya, lalu kemudian dilumuri dengan kuning. Nah, bantuan sama aja, tapi status berbeda. Bantuan sama, tapi status berbeda. Satu halal, satu haram dikonsumsi, haram juga diperjualbelikan. Kalau tak jual ayam tiren itu, tak jual ayam tiren itu dipitihnya kan tak ada merek pitih haramnya tu. Tak ada merek. Tak ada mereknya tu. Kau pitih halal, kau pitih haram tak ada merek. Akan tetapi sudah jelas hukumnya haram. Termasuk juga wa ma dzubiha 'alan nusuk. Haram juga. Binatang halal akan ditetapi disembelih dengan tujuan sebagai persembahan terhadap berhala. Wa ma dzubiha 'alan nusuk. Didabih dengan tujuan persembahan untuk berhala. Kalau di awak kan tak ada berhala, dan tak ada orang dabi untuk patung dah. Tapi untuk tujuan yang mirip itu, untuk tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika bertagak rumah, ya enggak, mengali tonggak tu, gitu kan, pondasi tonggak tu. Ada dabi ayam sihat, darah aja lah setek. Nah, aweko orang nan diundang begotong royong kari kabiah ibadat dek bersyukur menggali perumahan, dapat rezeki untuk membangun rumah, diundang karib kerabat, lalu mereka kemudian datang, tapi kemudian untuk makan siangnya hadiah ayam bekas penyembelihan untuk mendarahi tunggal. Halalkah itu? Tidak. Kenapa? Karena tujuan penyembelihannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu pernah sampai pengalaman
Lah pukul 10 pagi ya, datang dan punya rumah dan fondasinya lagi dipersiapkan gitu. Ustaz, tolong dabi ayam koce Ustaz. Kok kini nan dabi ayam kok? Tak telaki pergi tadi. Anda Ustaz, di darah aja lah sekete. Nah, di darah aja lah sekete. Ah kecil ambo. Kalau nanti keikut satu. Nah, kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat? Man dzabaha li ghairillah, orang-orang yang melakukan penyembelihan untuk tujuan selain Allah Subhanahu. Kalaulah dilaknat oleh Allah, jauh kita dari rahmat Allah, jauh kita dari kasih sayang Allah. Karena kata-kata laknat itu hanya digunakan untuk mencela satu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Onyolah tadabiah, Allah tadabiah, maka kawan dak nio makan dak, wajwa sebanyak yang haram untuk dimakan, maka haram juga untuk diperjual. Aku hati-hati. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan masalah kalau najis itu haram diperjualbelikan. Kan ini pernah kita singgung pada kajian yang lalu juga. Najis. Nah, kenapa najis itu haram untuk diperjualbelikan? Karena melanggar syarat. Apa syarat jual beli? Bendanya suci atau objek jual beli itu suci. Nah, objeknya suci. Nah, kenapa harus suci? Karena Allah suka kepada yang suci. Dan segala yang berbentuk najis dan kotor itu disuruh membersihkan. Baca ayat Allah Subhanahu wa taala umpamanya dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, gitu. Qum, bangunlah, fa'anzir, sampaikan peringatan, sampaikan dakwah. Ini firman Allah kepada Nabi agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, besarkanlah, wa thiyabaka fatahhir. Apa maknanya? Dan pakaianmu maka sucikanlah. Sucikan dari apa? Sucikan dari najis. Jadi demikian mulianya sehingga untuk melakukan aktivitas dakwah sekalipun Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat itu agar pakaian kita disucikan dari segala sesuatu yang kotor, disucikan dari segala sesuatu yang berbentuk najis. Nah, najis. Nah, apa yang dipahami dari ayat itu? Najis itu harus dijauhkan dan disingkirkan dalam kehidupan kita. Nah, gitu. Akan tetapi dalam kenyataannya najis itu kadangkala mengandung manfaat yang luar biasa. Seperti kalau kotoran hewan sudah kita singgung. Ya, kotoran manusia
tinja. Ada manfaatnya. Ada manfaat di dalamnya. Jadi memang luar biasa kita makhluk manusia. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Seluruhnya ada manfaat. Sehingga dalam kotorannya pun ada manfaat. Nah, dan ini bagi sebagian orang itu dilihat sebagai peluang untuk menghasilkan uang. Ya bayangkanlah kalau di kota-kota besar, kalau ada 10.000 orang, lalu kemudian menghasilkan kotoran tinja saparampe kilo sehari. Kalau coba kita hitung-hitung, maka akan ada 2.500 ton sehari. Seketik banyak, akan banyak. Nah, maka ada kebijakan tertentu, lalu kemudian itu diolah menjadi pupuk atau langsung hasil sedotan spiteng itu disemprotkan kepada tanaman. Kalau nanti olah tadi Pak, ya hasil olahan najis, maka tetap najis. Nah, kan itu. Nah, makanya hasil olahannya tetap. Bagaimana yang disemprotkan tadi? Dadian pupuk sayur, tanam sayur kangkuang, lalu kemudian untuk pupuknya dipasang kepada tukang sedot spiteng. Kalau di kota-kota besar ada itu. Nah, dan Ambo pernah mencari ya, kan begitu, bukan ada. Bagaimana sayurnya? Bagaimana tanaman-tanaman itu yang diberi pupuk dengan kotoran manusia? Bolehkah itu? Nah, ini Bapak dan Ibu, para ulama terkait dengan menjadikan kotoran manusia itu sebagai pupuk, mereka berselisih pendapat. Nah, di antara pendapat-pendapat itu, pertama, apa yang diungkapkan oleh para ulama yang bermadhab Hanbali. Kunang kontroversial kita bicarakan. Nah, apa kata mereka? Diharamkan untuk mengkonsumsi tanaman yang dipupuk, disiram dengan kotoran manusia. Dalam mazhab Hambali seperti itu. Kalau Anda tahu Pak Ustaz, itu kalau tidak tahu tidak usah. Nah, apa alasan mereka? Jadi dalam mazhab Hambali haram untuk dikonsumsi tanaman yang dipupuk dengan kotoran manusia, dan haram juga untuk diperjualbelikan. Kenapa?
Karena segalungan haram dimakan, haram juga diperjual belikan. Nah, apa alasannya? Alasannya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa katanya? Dalam hadis itu, kunna nukri arda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nastaritu alaihim alla yadkhuluha bi'adiratin nas. Apa maknanya? Kami menyewakan tanah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat menyewakan tanah milik Rasulullah, wa nastaritu alaihim. Di dalam akad sewa menyewa itu ditetapkan syarat, dan kami mensyaratkan kepada para penyewa alla yad'uluha bi'adiratin nas, agar pengelolaan tanah itu tidak diberi pupuk dengan kotoran manusia. Nah, itu yang dijadikan alasan di dalam para ulama Hambaliyah di dalam menetapkan bagaimana hukum tanaman yang dipupuk dengan kotoran manusia. Nah, akan tetapi tatkala para ulama membahas dalil, termasuk apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis yang diriwayatkan Baihaqi itu statusnya lemah, dhaif. Kalau lama tentu tidak layak diperpegangi, dijadikan sebagai dalil hukum. Oleh karenanya para ulama lain berbeda pendapat dengan Hambali. Nah, termasuklah yang berbeda pendapat itu siapa? Ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka berpendapat boleh halal mengkonsumsi tanaman yang dipupuk dengan kotoran manusia, karena halal mengkonsumsinya, maka halal juga memperjualbelikannya. Apa alasannya? Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala yang ada di bumi ini untukmu, lakum, untukmu. Jadi kalau begitu Syafi'i, Maliki, dan Hanafi ini agaknya kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal tanaman? Halal. Ya begitu? Halal. Kalau hukum asalnya halal, maka tetap pada kehalalannya, walaupun dipupuk dengan kotoran. Kecuali kalau pupuk tadi itu menempel-nempel di sini, kan begitu. Maka caranya angkatkan saja najis, ya, diangkatkan najis. Nah, sebenarnya para ulama bermadzhab Hambali juga punya cara. Apa caranya? Ya, dikarantina. Nah, kan begitu. Tapi tentu saja karantinanya tidak pakai masker. Nah, dikarantina saya dulu tanaman dulu, ya, disiram dulu dengan air suci, dengan air bersih beberapa waktu lamanya, diberi pupuk dengan pupuk yang halal, nah, baru kemudian setelah itu halal. Nah, tapi secara langsung menurut Hambali itu tidak boleh. Nah, tapi Syafi'i, Hanafi, dan Maliki memperbolehkan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Lalu kemudian
yang sekaitan juga dengan itu adalah hewan jalalah. Apa tuh hewan jalalah? Hewan jalalah itu adalah hewan yang terkontaminasi oleh najis. Seperti cerita di akhir kajian yang lalu. Bagaimana kalau tabe langsung jadi spiteng. Nah, spitengnya langsung ke tabe. Lalu tabe itu kemudian dipelihara ikan. Gitu. Nah, boleh? Boleh? Kalau di kampung-kampung kan banyak. Banyak ada. Banyak. Ada kolam ikan, ikannya dipelihara di situ. Kemudian disundui tabe, ada tempat jongkok. Kadangkala cuci baju di situ, cuci piring di situ, mencuci badan di situ pula, mandi di situ. Nah, capek ikannya kadang. Nah, kenapa? Dia makan makanan bergizi untuk mereka. Nah, di dalam kajian-kajian fikih itu disebut dengan istilah hewan jalalah. Hewan yang terkontaminasi oleh najis. Nah, bagaimana ini? Para ulama berbeda pendapat yang ketika menyikapi hewan jalalah. Nah, ulama bermadzhab Hanafi dan Syafi'i. Maka hewan jalalah itu menurut mereka adalah halal. Karena hukum asal setiap hewan yang halal itu ya halal dikonsumsi. Nah, hukum asalnya hewan itu, ikan itu atau hewan tadi itu halal. Walaupun inyo pernah memakan najis umpamanya, maka hukum hewannya, hukum ikannya itu kembali kepada hukum asal halal. Kalau halal dimakan, tentu halal belum untuk diperjualbelikan. Nah, akan begitu. Jadi kalau model itu tabali dewa ikan basopo dengan kunyang-kunyang dalam palinya. Apa itu? Halalkah itu? Menurut hukum asalnya halal. Tapi kan jajo awak itu lain persoalan. Ya nah, kalau jajo enggak jajo, jijik enggak jijik, itu persoalan perasaan. Sedangkan hukum itu nahnu nahkumu bizzawahir, hukum itu hanya bermain pada hal-hal yang bersifat zahir. Nah, jadi boleh itu menurut Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan di dalam mazhab Hambali sama dengan sayur tadi. Beliau mengharamkan. Haram hewan jalalah itu dimakan karena hewan ini sudah tercemar dengan najis. Jadi tidak halal. Kalau tidak halal dimakan, tentu tidak halal perlu diperjualbelikan. Nah, apa alasannya? Alasannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Bahkan hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ya ulama yang juga menulis kitab hadis arba'in. Ada Bapak Ibu mandanga istilah hadis arba'in sampai puluh hadis Nabi. Tapi kitab hadis arba'in itu isinya sampai 20. Nah, tapi namanya arba'in. Nah,
Nah, apa kata Rasulullah? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an akalil jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang mengkonsumsi hewan jalalah. Apa itu hewan jalalah tadi? Hewan yang terkontaminasi oleh najis, terpengaruh oleh najis. Nah, makanannya najis, kan? Terpengaruh oleh najis, atau dia berdiam di tempat najis. Nah, wa albaniha, dan dilarang juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminum susunya. Nah, kalau hewan kan susunya biasa dimakan, katakanlah kambing, sapi, gitu kan. Tapi kalau ikan kan ada itu. Nah, jadi dilarang oleh Rasulullah. Ini hadisnya. Nah, akan tetapi di dalam persoalan ini ulama lain tidak sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Berpendapat kembalikan sajalah kepada hukum asal. Kalau hukum asalnya suci, hukum asalnya halal, maka halal untuk dikonsumsi dan halal untuk diperjualbelikan. Nah, bagi orang yang berpegangan dengan pendapat tidak boleh memakan hewan jalalah tadi, karena ada hadis Rasulullah itu umpamanya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tentu dikarantina. Nah, hewan jalalah tadi dikarantina beberapa hari, diberi makanan yang halal, ditempatkan pada tempat yang tidak bersentuhan dengan najis itu. Nah, setelah beberapa hari lalu kemudian boleh dimakan. Walaupun para ulama ini berbeda pendapat. Baralah maunya hewanku dikarantina, hewan jalalahu dikarantina terlebih dahulu supaya kemudian dagingnya boleh dimakan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Nah, kalau ikan ya sekitar 3 hari lah. Kan seperti itu. Tentu disesuaikan dengan apa jenis dan bentuk hewan. Nah, itulah dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini menambah pemahaman dan wawasan kita, terutama berkaitan dengan status hewan-hewan tertentu atau tanaman tertentu yang dikhawatirkan bersentuhan dengan najis atau terkontaminasi, terpengaruh oleh najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.